Dokter. Karu, Katin. Perawat 1, perawat 2. Pasien, keluarga. Selamat pagi dokter. Selamat pagi semuanya. Oke, baik. Di sini kita berkumpul untuk mendiskusikan bagaimana kondisi Nyonya Alia di ruang mawar. Apakah ada rencana untuk pemulangan hari ini? Oh ya, berdasarkan hasil pemeriksaan dan kondisi kesehatan Nyonya Alia, saya melihat perkembangannya sudah sangat baik. Dilihat dari hasil laboratoriumnya, trombositnya sudah meningkat dari 90.000 mikroliter menjadi 150.000 mikroliter. Lalu hematokritnya kembali normal yaitu 38% dan tidak ada tanda-tanda demam selama 48 jam terakhir dan sudah tidak ada tanda-tanda adanya pendarahan. Menurut saya kondisi ini sudah memenuhi kriteria pemulangan pasien. Baik dok, jika pasien Nyonya Alia sudah siap dipulangkan, kita perlu menyiapkan discharge planning yang komprehensif untuk perawatan lanjutan di rumah. Suster Maisaro, sebagai ketua tim, bagaimana pendapat Anda? Baik, menurut saya kita perlu memastikan format discharge planning terkait dengan kondisi Nyonya Alia saat ini. Suster Arina, apakah suster sudah membuat format discharge planning untuk keadaan pasien Nyonya Alia? Baik Ibu, untuk format discharge planning-nya sudah kami persiapkan. Ini bisa dievaluasi kembali apabila ada koreksi dari Katim, dan berdasarkan hasil evaluasi dari kami dan berdasarkan hasil observasi dari kami mengkhawatirkan beberapa masalah keperawatan yang bakalan muncul kembali pada saat pasien ataupun keluarga pasien tidak memperhatikan masalah keperawatan tersebut. Oleh karena itu, kita merencanakan discharge planning pada pasien Nyonya Alia, dan yang terakhir yaitu memberikan leaflet sebagai edukasi dan juga pegangan untuk kondisi pasien Nyonya Alia. Sangat bagus persiapannya. Pastikan untuk penyuluhan atau edukasi kesehatannya disampaikan semaksimal mungkin kepada pasien dan keluarganya. Kami akan segera menyiapkan semua dokumen yang diperlukan untuk proses pemulangan Nyonya Alia. Mari kita lakukan visit untuk memeriksa kondisi pasien secara langsung. Mari segera kita laksanakan. Permisi Mbak, kami boleh masuk ya? Silakan dokter. Selamat pagi Mbak Alia. Bagaimana Mbak kondisinya hari ini? Kabar Mbak hari ini? Kondisi saya sudah mendingan terus, dan nafsu makan saya juga sudah mulai normal, tapi masih agak lemas. Baiklah kalau begitu. Untuk pola tidur Ibu malam ini bagaimana? Untuk pola tidurnya juga sudah mulai membaik sih, agak kayak malam-malam sebelumnya yang sering terbangun. Baiklah kalau begitu. Ini saya dengan Dr. Rahman. Dr. Rahman yang nantinya akan memeriksa kondisi Mbak Alia dan juga akan mengevaluasi hasil laboratorium Mbak Alia juga. Silahkan dokter. Oke, selamat pagi Bu Alia. Nama saya Dr. Rahman. Saya akan memeriksa kondisi kesehatan Ibu hari ini. Mari kita lihat perkembangan Ibu hari ini. Ini dok hasil laboratoriumnya. Baik. Berdasarkan hasil laboratoriumnya Ibu, kondisi Ibu
sudah membaik. Tadi tekanan darahnya sudah normal. Terus trombositnya naik dari 90.000 mikroliter menjadi 150.000 mikroliter. Hematokritnya kembali normal, yaitu 38%, dan tanda-tanda vitalnya sudah stabil, Ibu. Bagaimana dengan pola makan Ibu hari ini? Apakah sarapan paginya sudah dihabiskan? Hari ini saya makan 1 porsi, dokter. Tidak seperti kemarin yang hanya makan setengah porsi. Rasanya nafsu makan saya sudah kembali normal. Itu perkembangannya sangat baik. Berdasarkan kondisi Ibu saat ini, Ibu sudah memenuhi syarat untuk melaksanakan perawatan di rumah. Ibu hanya perlu minum air sebanyak minimal 2-3 liter per harinya untuk menjaga hidrasi dan membantu pemulihan kekebalan tubuh Ibu. Dan Ibu perlu istirahat yang cukup ke depannya agar kondisi Ibu kembali normal kembali. Baik Ibu Alia, kalau begitu Ibu bisa istirahat kembali. Untuk Ibu sebelum kita keluar, apakah Ibu ada pertanyaan terlebih dahulu? Sus, kalau boleh tahu, saya sudah boleh pulang hari ini juga ya, Sus? Anak-anak di rumah saya sudah kangen soalnya. Ya, saya paham dengan kondisi Ibu terkait Ibu pengen pulang dan pengen berkumpul kembali dengan keluarga Ibu. Akan tetapi kami akan berdiskusi terlebih dahulu dengan dokter dan juga tim dan akan merencanakan format discharge planning nantinya. Terima kasih, Sus. Terima kasih, Dok. Baik, kami pamit dan permisi terlebih dahulu ya, Ibu. Yes, Pamit Sus. dulu ya, Ibu. Ya. Baik, di sini rekan-rekan kita berkumpul untuk memastikan pemeriksaan Nyonya Alia. Dok, bagaimana hasil pemeriksaan Nyonya Alia? Apakah sudah memenuhi kriteria untuk pemulangan? Baik, berdasarkan hasil pemeriksaan yang tadi, kondisi Nyonya Alia sudah mengalami peningkatan kesehatan yang sangat pesat dan bisa dipulangkan untuk hari ini. Oke, baik Dok, terima kasih. Perawat Ranim sudah menyiapkan discharge planning untuk Nyonya Alia. Rencana ini mencakup semua perawatan lanjutan di rumah. Ya dok, discharge planning ini sendiri sudah mencakup semua informasi tentang kondisi perawatan seperti pengobatan lanjutan, perawatan diri, panduan nutrisi dan hidrasi, terus tentang pencegahan bahayanya, jadwal kontrol, dan pencegahan DHF sendiri. Nah, dan kami juga sudah menyiapkan leaflet terkait dengan kondisi Nyonya Alia yang bakal nanti dibawa pulang. Ini dok. Ini Dok. Sangat bagus, saya menekankan beberapa hal penting yang perlu diinformasikan kepada pasien dan keluarga. Yang pertama yaitu hidrasi yang cukup minimal 2-3 liter per hari. Yang kedua, nutrisinya yang seimbang. Yang ketiga yaitu penggunaan paracetamol jika pasien demam. Yang keempat, memperhatikan beberapa bahaya seperti adanya pendarahan. Yang kelima yaitu jadwal kontrol seminggu setelah pemulangan. Mohon pastikan semua informasi ini dipastikan secara jelas dan benar kepada pasien sehingga pasien bisa memahami perawatan lanjutan di rumah. Baik dok, kami akan memastikan semua informasi sudah dapat dipahami oleh pasien. Baik. Dok, berarti Nyonya Alia dapat dipulangkan hari ini. Kami akan segera menyiapkan surat izin pulang untuk ditandatangani oleh dokter dan memastikan proses administrasi berjalan dengan lancar. Ya baik, saya akan membuat resume medis, surat izin pulang, dan beberapa resep obat yang harus dibungkus oleh pasien sebelum pulang. Suster Ranim, ini format discharge planning yang sudah disetujui. Tolong disiapkan untuk keperluan proses pemulangan Nyonya Alia. Baik, Karu, saya akan segera menyiapkan formulir discharge planning, surat persetujuan pulang, dan edukasi pasien. Suster Arina, tolong panggilkan keluarga pasien Nyonya Alia agar segera datang ke ruang perawat untuk administrasi. Baik Suster, saya akan panggilkan keluarga pasien terlebih dahulu. Saya permisi terlebih dahulu, Suster, Karu, dan juga dokter. Ya. Baik. Sebelumnya, di sini saya ingin konfirmasi berdasarkan hasil evaluasi dokter dan juga tim, kami sudah merencanakan terkait pemulangan ibu karena kondisi ibu sudah cukup membaik. Oleh karena itu, kami ingin mengajak
keluarga ibu untuk ikut saya ke nurse station. Apakah ibu bersedia? Ibu, saya sudah bersedia ikut ibu ke nurse station. Mari ikut saya ke ruangan nurse station. Silahkan masuk ibu. Baik, selamat pagi keluarga Ibu Alia. Oh iya, kenalkan saya Suster Mesaro, ketua tim dari ruang mawar. Dari hasil pemeriksaan dokter bahwa hasil pemeriksaan evaluasi dari dokter ini Nyonya Alia, kondisi Nyonya Alia ini sudah membaik dan akan sudah boleh pulang untuk hari ini. Alhamdulillah, Suster. Jadi adik saya benar pulang hari ini. Iya benar Ibu. Dan ini ada formulir yang perlu ditandatangani oleh Ibu dan Nyonya Alia sendiri. Belum pulang, ibu perlu menembus obat ini di apotek rumah sakit. Nah, dan Ibu sebelum Nyonya Alia pulang, kami akan berikan edukasi terlebih dahulu kepada Nyonya Alia dan Ibu sendiri. Apakah Ibu bersedia? Saya ingin mengetahui cara merawat anak saya di rumah ini. Ya, baik. Di sini perawat kami akan berikan edukasi tersebut. Tapi sebelum itu Ibu, Ibu pastikan sudah mengisi formulirnya terlebih dahulu ya. Bu, ini formulir discharge planning yang berarti ibu menyetujui Nyonya Alia pulang. Baik, Suster. Baik, selanjutnya kita langsung ke ruang mawar ya Ibu untuk Nyonya Alia. Mari, ikuti saya. Selamat pagi Nyonya Alia dan Ibu, saya perawat Panim dan Dan ini saya perawat Arina. kami akan melakukan edukasi tentang perawatan lanjutan di rumah setelah Ibu pulang dari rumah sakit. Baik Ibu, terima kasih. Di sini saya perawat Arina yang akan menyampaikan edukasi kesehatan untuk perencanaan pemulihan perawatan di rumah. Dan untuk berdasarkan evaluasi tadi dokter, Ibu ini masih dalam tahap pemulihan. Oleh karena itu, Ibu harus memperhatikan beberapa hal-hal penting. Oleh karena itu, di sini akan menyampaikan hal-hal penting tersebut untuk perawatan selama di rumah. Yang pertama yaitu Ibu harus menjaga kondisi kesehatannya dengan baik meskipun trombosit Ibu kembali normal, hematopoietik Ibu kembali mengalami peningkatan, akan tetapi Ibu masih dalam tahap proses penyembuhan infeksinya Ibu. Oleh karena itu, pengobatan yang terkontrol dan juga sesuai dengan anjuran yang telah diberikan oleh dokter, dan yang paling penting yaitu perawatan di rumah, istirahat yang cukup, dehidrasi yang cukup, dan juga minum air putih yang banyak. Oleh karena itu dibutuhkan nutrisi, makanan-makanan yang seimbang antara vitamin dan juga protein juga diperhatikan. Untuk tanda-tanda bahaya atau tanda-tanda darurat yang perlu diwaspadai pada pasien DBD ini, untuk khususnya keluarga pasien harus mengetahui. Yang pertama yaitu ada tanda-tanda perdarahan di hidung atau mimisan, kemudian muntah terus-menerus dan juga nyeri pada bagian perut, dan juga apabila kondisi Nyonya Alia demamnya mulai tinggi kembali, itu harus diperhatikan. Dan juga ditekankan di sini yaitu terkait pencegahan DHF itu sendiri, yaitu 3M+. Sebelumnya Ibu apakah tahu terkait 3M+ itu? Belum. Baik, untuk 3M+ itu yaitu yang pertama yaitu ada menguras tempat penampungan air dan juga menutup rapat tempat penampungan air, serta mendaur ulang untuk hal-hal yang perlu didaur ulang kembali, dan juga menggunakan kelambu atau pojing obat anti nyamuk. Baik, itu saja untuk edukasi kesehatan terkait perencanaan pemulihan kesehatan di rumah Ibu nantinya. Dan sebelumnya, apakah Ibu ada pertanyaan? Suster, untuk makanan apa ada pantangan khusus yang tidak boleh dimakan sama sekali? Ya, ada beberapa makanan yang harus dihindari oleh pasien, baik itu makanan yang pedas ataupun minuman bersoda dan juga kopi. Untuk saat ini harus dihentikan terlebih dahulu dan bisa dimakan kembali pada saat pasien sudah kembali membaik. Dan untuk Ibu Alia bisa disebutkan untuk mengukur seberapa Ibu memahami apa yang sudah saya sampaikan. Ya, saya harus istirahat yang cukup, kemudian minum banyak air putih, makan dengan porsi kecil namun sering, dan waspada dengan tanda-tanda berdarah. Ya, tepat sekali. Oleh karena itu, saya senang Ibu dan juga
Nyonya Alia sudah paham apa yang sudah saya sampaikan, dan selanjutnya di sini saya ingin memberikan leaflet, dan apabila Ibu ada hal-hal yang ingin dilihat kembali, Ibu bisa melihatnya di leaflet ini. Silahkan tanda tangan sebagai bukti Ibu sudah memahami discharge planning pada hari ini. Baik, terima kasih. Ini berarti discharge planning pada hari ini sudah selesai. Dan jangan lupa ya Ibu untuk memastikan jadwal kontrol yang sudah ditentukan di format discharge planningnya tersebut. Baik, jika sudah tidak ada pertanyaan, maka discharge planning sudah berakhir. Baik, terima kasih banyak Suster. Sama-sama Ibu, semoga cepat sembuh ya Ibu. Kami permisi terlebih dahulu. Mari. Langsung ke sana Cici, langsung ke sana. Loh kok Baik. satu. Dua. HP-ku. Tipu ya, tipu. Administrasi. Administrasi. Administrasi.